Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan, serahkanlah segala persoalanmu, karena Yesus pasti menolongmu. Shalom, salam sehat bagi kita semuanya. Ada sukacita? Iya, kita harus bersukacita. Firman Tuhan menyatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 menyatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Senantiasa kita harus bersukacita. Kalau dikatakan senantiasa, berarti tidak ada waktu kita mengeluh. Tidak ada waktu kita untuk bersungut-sungut. Bahkan di firman yang lain, dalam Filipi 4 menyatakan, bersukacitalah. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Banyak ayat-ayat firman yang menyatakan supaya kita bersukacita. Tapi kenyataan sekarang, kalau dilihat daripada keadaan, ya, setiap hari kita disuguhkan terhadap masalah-masalah, masalah ekonomi, masalah politik, masalah hukum, yang kita tonton di media sosial. Begitu juga mungkin masalah hal yang paling berat kita hadapi, masing-masing kita manusia. Karena memang kita hidup di dunia ini tidak terlepas daripada masalah. Ada yang memang masalahnya sudah sedemikian panjangnya. Tetapi firman Tuhan ini menyatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa artinya ada pengharapan. Saya jadi teringat waktu saya dulu punya masalah keuangan, masalah kesehatan. Artinya karena kesehatan terganggu sehingga juga keuangan terganggu. Pada saat itu saya baca firman Tuhan yang sangat benar-benar meneguhkan iman saya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Luar biasa. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ya, selain kita akan bersukacita, juga akan menerima apa yang kita minta. Oleh karena itu, untuk apa kita khawatir lagi? Untuk apa lagi kita was-was? Untuk apa lagi kita takut? Firman Tuhan menyatakan, bukan roh ketakutan yang saya berikan kepadamu. Bukan roh ketakutan loh. Berarti itu roh. Roh itu dari mana? Roh kuasa kegelapan, roh jahat yang selalu mengganggu pikiran atau otak kita ini. Coba periksa diri kita masing-masing. Kalau kita dalam keadaan tidak bersukacita, bahkan yang sebaliknya kontrario, kita bersungut-sungut. Atau tadi khawatir, bahkan takut. Padahal firman Tuhan menyatakan jangan kau takut, hendaklah kamu jangan khawatir. Ini jelas. Oleh karena itu, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga kita harus melaksanakan firman Tuhan yang menyatakan, janganlah padamkan roh. Roh kita jangan padamkan. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, bagaimana kita membaktikan rohani kita, roh kita? Kalau rohani kita kuat, otomatis hal-hal yang membuat kita khawatir, membuat kita tidak bersukacita, membuat kita bersungut-sungut, itu tidak akan datang kepada kita. Dalam arti itu akan bisa kita lakukan. Ya, saya udah berulang kali menyatakan manusia ini memang unik. Diciptakan Tuhan terdiri dari tubuh,
jiwa, dan roh. Ya, hubungannya tadi jangan pada roh tadi. Tubuh kita ini, daging kita ini terdiri dari tulang, daging, atau darah ini. Ya kan? Sedangkan jiwa kita, keinginan, perasaan, kehendak, termasuk emosional kita. Sedangkan roh kita yang tempatkan Tuhan kepada kita, yang keinginannya adalah hubungan setiap saat kepada Tuhan. Makanya katakan jangan padamkan roh. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, kalau kita melayani Tuhan, dalam arti kita menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, tidak harus kita selalu harus hamba Tuhan yang berkhotbah di gereja. Kita sebagai umat Kristiani pengikut Kristus, ya, perintahnya kepada kita harus menyebarkan berita yang baik tentang firman Tuhan. Firman Tuhan selain daripada kata-kata adalah mengaplikasikannya di dalam diri kita, sehingga melihat kehidupan kita yang selalu bersukacita, melihat kehidupan kita yang selalu tegar menghadapi segala sesuatu, orang lain akan datang dan bertanya, apa yang kamu lakukan sehingga kok bisa kamu selalu senantiasa sukacita? Tentu kita akan bagikan firman Tuhan kepada dia, dan dia juga akan mendapatkan berkat atas kehidupan kita dan juga atas pemberian firman-firman yang ada. Oleh karena itu, mari mulai saat ini biar kita melayani Tuhan dengan perbuatan kita, dengan cara bersukacita, dengan cara selalu bersyukur, baik dari hati kita maupun dari perkataan kita dan perbuatan kita. Niscaya kita menjadi berkat terhadap semua orang yang mengenal kita. Salam, Tuhan memberkati. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan, serahkanlah segala persoalanmu, karena Yesus pasti menolongmu. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan, serahkanlah segala persoalanmu, karena Yesus pasti menolongmu. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan, serahkanlah segala persoalanmu, karena Yesus pasti menolongmu. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan, serahkanlah segala persoalanmu, karena Yesus pasti menolongmu. Bersukacitalah senantiasa.